like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dengan channel saya Gus Jim. Kebetulan hari ini kita akan membuat satu motivasi sederhana. Ketika kita memiliki cita-cita dan akan membuat cita-cita kita terwujud, maka kadang hambatannya sederhana. Contohnya kita nggak ada teman lah, atau teman-teman kita meninggalkan kita karena mungkin jenuh melihat apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan itu. Nggak usah takut ditinggal mantan, nggak usah takut ditinggal teman. Tapi bagaimana kita melatih supaya kita percaya diri? Salah satunya adalah bagaimana kita laksanakan konsisten dengan aktivitas kita. Tapi manusia biasanya sering merasa jenuh dengan aktivitasnya. Contohnya saya sehari-hari menggambar, melukis, kadang merasa jenuh juga. Maka untuk melawan rasa jenuh itu adalah kita akan belajar mengalihkan kejenuhan tersebut ke rutinitas-rutinitas yang lain. Nanti kita saksikan, dan setelah itu baru kita, setelah full lagi kekuatan kita, maka kita balik lagi ke aktivitas semula. Karena banyak walaupun aktivitas itu menyenangkan bagi kita, kadangkala kalau terlalu sering kita lakukan atau terlalu kontinu dan begitu lama, kadangkala aktivitas itu bisa menjenuhkan kita semua. Jadi hanya mengalihkan sejenak, kemudian semangat itu balik lagi, kemudian kita kerja lagi. Oke, kalau ada pesan saya, selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi menjelang siang keluarga dapur seni sekalian. Di sini kita mulai dengan menyiram tumbuh-tumbuhan bakal bonsai yang saya dapatkan dari alam sekitar, dari sungai, ada yang dari kebun, ada yang dari hutan, ada yang pemberian teman juga. Dan di sini sudah mulai tumbuh tunas baru, pertanda ini akan tumbuh lebih bagus. Dan ada beberapa yang saya kawin silangkan dengan tumbuhan lain, asal jangan dikawin silangkan dengan hewan-hewanan saja. Selanjutnya saya juga kadang melakukan aktivitas menyapu halaman. Bukan sok-sokan kuat menyapu, tapi ini sekedar untuk supaya badan kita hangat dan sedikit mengeluarkan keringat, karena bagus untuk pemanasan dan melawan galau. Karena kalau jenuh ini bahaya kalau sudah penyakit galau ini datang. Kalau galau datang, maka kita akan menjadi galauin, dan galauin ini adalah suatu makhluk seperti zombie, di mana hidup tapi tidak punya rasa dan tidak bisa menikmati suasana. Itu tips salah satunya yang sudah saya sampaikan keluarga dapur seni sekalian. Dan nanti berikutnya ini ada aktivitas yang lain. Kita lihat sekitarnya ini cukup segar, alam sekitar menunjang, mata kita menjadi sehat. Dan sengaja ini kita pilih taman bertema tentang hutan tropis, walaupun saya kadang takut ular, tapi alhamdulillah sampai saat ini meski ada ular masih bisa kita tangani. Dan ini adalah bagian di mana tempat saya berkumpul dengan kawan-kawan. Di sini kita berbicara tentang seni, berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang politik, atau ngomong-ngomong sesuatu yang ringan, yang penting membuat kita bahagia dan happy, jauh dari masalah-masalah. Kita hindari kerumitan-kerumitan hanya dengan ngomong, nongkrong, dan ngopi di sini. Dan inilah tempat yang senantiasa harus saya jaga untuk senantiasa bersih, jangan sampai ada tai ayam, tai kotok. Nah, ini adalah wadah si bagong, ini adalah buat menyimpan permen, buat persediaan anak-anak yang suka berkunjung ke sini biar mereka senang hatinya. Ini juga bekas kemarin hari Minggu, karena banyak anak-anak belajar melukis di sini. Sengaja hari Minggu saya jadwalkan untuk mengajar anak-anak menggambar, bukan sok jadi pahlawan atau apa ya, tapi itu adalah bentuk bakti kita kepada masyarakat sekitar, di mana anak-anak yang berminat untuk melukis bisa datang setiap hari Minggu
ke dapur seni ini. Dan ini kita bersihkan karena ini nanti kita minum juga di sini. Minum apa? Bukan minum macam-macam ya, minum air putih maksudnya. Nah, ini air putih nih. Terus kita juga ngopi di sini sambil melihat ke arah sawah. Ke bawah ini kan kebetulan pesawahan. Di sini kita sering berimajinasi dengan kawan-kawan bagaimana supaya kita ini bisa hidup menata kampung dengan kreatif dan bertanggung jawab terhadap kawan-kawan yang lain, supaya mau berpikir positif dan tidak macam-macam, tidak aneh-aneh. Jangan sampai tubuh manusia tapi otaknya binatang. Ini adalah terbuat dari limbah kayu dan tulisannya terbuat dari limbah bambu, potongan-potongan bambu. Nah, inilah tempat kami nongkrong, ngopi dan minum minuman segar maksudnya, bukan minuman yang aneh-aneh ya. Ini juga salah satu tempat yang khusus. Ini biasanya saya pergunakan untuk saya nongkrong dengan istri atau dengan bapak, dan senantiasa harus bersih karena tempat ini setiap hari jarang kosong, pasti ada aja orang yang duduk di sini, dan walaupun sendiri atau beberapa orang ngobrol-ngobrol. Space ini adalah tempat anak saya berkarya. Nah, di sini ada beberapa karyanya. Dia cukup kreatif, ekspresinya juga luar biasa, mungkin lebih bagus daripada saya di saat-saat usianya, di saat-saat seusia maksudnya. Ini jendela juga menghadap ke depan studio, dan di depan itu kebetulan banyak tumbuhan kadaka ya, dan itu ada saung tempat saya nyimpen lukisan-lukisan pastel. Ini gambar pisang, dimana kalau kita jenuh boleh makan pisang. Oke, keluarga person sekalian, saya akan memberikan pakan dinosaurus dan bisa melihat. Jadi salah satu bagaimana cara saya mengalihkan supaya saya tidak jenuh dengan rutinitas saya sebagai pelukis. Oke, kita lihat. Oke, maksudnya ini apa si Akang ini? Ini adalah agak apa ya? Agak kurang bersih karena ini kita kemarin baru beres-beres rumah, dan ini rencana kita mau renovasi karena bagian atas sudah jebol dengan air hujan. Kita kasih makan ikan lele. Nah, ini adalah ikan lele. Walaupun airnya seperti ini, tapi ternyata lelenya sehat-sehat tuh, lihat, sangat agresif dia makan. Ini membuktikan bahwa lelenya sehat karena belum pernah saya temukan lele masuk puskesmas tanpa air yang jernih bisa hidup. Itu deh. Oke, kita lagi kita akan mengasih makan ikan purba. Oke. Di bagian belakang studio ini ada ikan. Ini ikan gurame. Muncul kan? Ini mah bunga di tongkrongan. Ya Rayen. Sebenarnya ikan ini cukup banyak sih, cuman yang berani muncul ke permukaan ini sedikit karena kita kasih makannya posisinya tidak biasa seperti hari-hari yang lain. Biasanya saya melemparnya dari pintu belakang, jadi agak jauh dari kolamnya, jadi sehingga ikan guramenya tidak takut. Dan selanjutnya kita kadang judulnya ngeherian ucing. Kalian lagi pada ngapain, ha? Bos yang enak-enak, ha? Hei, bangun. Ini adalah kucing peliharaan saya dari satu indukan, tapi sekarang mencapai 15 ekor. Ini ada yang namanya Mandy, ada namanya Gori, ada nama Tara. Jadi kalau disatuin Gori Tara Mandi. Nah, ini adalah ngasih makan kucing ya. Ini ngasih makan kucing.
sedang makan. Saya tahu namanya Makan. satu Harus makan persatu walaupun Paksa, tidak harus tahu makan. namanya semuanya. Kalau tidak makan, nanti Ini pada ada sakit Mas tipes. Bro, itu bapaknya yang paling besar tuh yang Ore. belum itu namanya si Mas Bro. Banyak ya kucingku Terus ya. ada Kucing. Koceng. Ya. Itulah keluarga dan pesan sekalian yang bisa saya lakukan, dan tips cara saya melawan jenuh supaya kembali ke rutinitas, kembali kita berkarya, dan ya udah kita tinggal kembali melukis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.